Ya Allah nak, tega banget kamu ngomong seperti itu kepada almarhum bapakmu. Lah memang itu kenyataannya kok. Walaupun aku ini anak kandungmu, Bu, tapi rumah ini milik suamiku. Jadi ibu nggak bisa seenaknya di rumah ini. Harus pakai aturan. Paham? Nah, satu lagi ya, Bu ya. Ibu itu sering banget makan duluan sebelum kami pulang. Lelah enak banget. Memangnya itu uang siapa, Bu, yang buat belanja? Jangan gitu. Nggak sopan namanya. Ibu kan sering puasa Senin Kamis nak. Waktu buka puasa jam 6 kalian tuh belum pulang. Ibu lapar, makanya ibu makan duluan. Maaf ya nak. Nangis? Udah, nggak usah nangis. Pasti andalannya menangis. Apa-apa menangis. Udah diam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, mumpung masih liburan sekolah, Wowo dan Purwanto berencana untuk memancing ikan di desa kakek. Wo, emangnya di desa hiburannya cuma begini doang, Dewo? Ya mau gimana lagi, Pur? Teknologi kan belum masuk ke desa kakek. Dari kemarin kok ngajak mancing, cari burung, cari belalang, nangkep keong, nggak menghasilkan. Tapi kan seru, Pur. Di kota kita nggak ada. Kalau aku jadi lurahnya desa ini, akan ku keramik semua tanahnya, biar nggak berlumpur becek kayak gini. Ngarang kamu, Pur. Desa kakek itu desa penghasil padi terbesar di Indonesia loh, Pur. Ah, masa sih, Wo? Iyalah, Pur. Teman-teman di rumah, kalian tahu nggak daerah penghasil beras terbesar di Indonesia? Tulis di komentar ya. Baunya harum. Siapa yang masak nih? Iya, Pur. Enak banget baunya. Ikan asin digoreng ini. Ular. 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 Kok ada rumah di sini ya? Oh, kok nggak tahu selama di desa kakek? Nek, lagi masak apa sih? Kok baunya enak banget? Bikin kaget aja. Kalian itu siapa? Kok sampai sini? Nama saya Wowo, Kek. Teman saya namanya Purwanto. Kami lagi berlibur di desa kakek. Oh, berarti kalian dari Kamboja ya? Kamboja, dari kota lah, Nek. Nek, nenek itu siapa ya? Penduduk baru desa sini toh. Soalnya Wowo selama di desa kakek, kok nggak pernah lihat rumah nenek? Iya, nenek penduduk baru di sini. Baru 2 minggu kok. Tinggal sama siapa, Nek, di sini? Suami nenek sudah meninggal kok, nak. Oh, berarti sama anak-anaknya. Di mana, Nek? Aduh, nak, jangan bahas soal anak nenek ya. Nanti luka hati nenek akan terbuka kembali jadi koreng. Lah, memangnya teh kenapa atuh, Nek? Panjang ceritanya, Cuk. Cuk. Nggak apa-apa, diceritain aja, Nek. Dipersingkat. Iya, Nek, cerita aja. Kenapa nenek kalau ngomongin anaknya bisa sedih seperti itu? Penonton di rumah juga pasti pengen tahu kok, Nek. Oh, video ini ada yang nonton toh. Tahu gitu, nenek make upan dulu tadi. Ayolah, Nek, cerita. Oh, tungguin nih. Iya, Nek, buruan. Kelamaan. Baiklah, Cuk. Cuk, nenek akan bercerita kenapa nenek bisa sampai di sini dan nenek sedih menceritakan tentang anak nenek satu-satunya. Dengerin ya, Cuk. Cuk, nenek sebenarnya dulu tidak tinggal di sini, tapi di kota. Nenek punya suami yang sudah meninggal dan nenek juga punya satu-satunya anak perempuan yang sekarang sudah menikah. Sejak suami nenek meninggal, nenek hidup menumpang di rumah anak nenek satu-satunya yang sudah menikah. Siang itu nenek lagi melihat TV di rumah anaknya nenek. Nenek
capek banget soalnya. Habis mencuci baju juga mengepel lantai. Makanya nenek pengen santai dulu. Loh. Ibu kok malah duduk nggak bekerja? Masih banyak tuh Bu cucian piring. Malah enak-enakan nonton TV. Ya Allah nak, ibu itu capek banget. Dari pagi belum istirahat. Iya, nanti ibu cuci kok piringnya. Wih, enak banget ya Bu tinggal di rumahku. Terus mau enak-enakan sendiri ngatur jadwalnya. Ya nggak bisa Bu, pokoknya harus selesai sebelum suamiku pulang. Ayo kerjakan Bu. Ya Allah nak, ibu itu cuma istirahat sebentar kok. Bu, asal tahu aja ya, suamiku itu nggak setuju Bu kalau ibu tinggal di sini. Merepotkan katanya. Ya Allah, merepotkan apa sih nak ibu ini? Ya repot lah Bu. Ibu itu apa-apa kalau tiap malam harus dilayani. Kami itu capek Bu, udah bekerja seharian. Kami bukan membantu ibu. Nak, ibu kan sedang sakit-sakitan. Kalau malam itu badan ibu sakit semua. Makanya kadang ibu minta diantar kamar mandi. Karena ibu itu takut jatuh di kamar mandi nak. Tapi itu mengganggu banget loh Bu. Kami itu mau istirahat, tahu nggak? Iya nak, iya maaf. Lain kali kalau ibu mau ke kamar mandi, ibu akan jalan sendiri. Bukan itu aja loh Bu. Contohnya kalau kami lagi pergi nonton atau makan malam di luar, ibu selalu telepon nyuruh kami pulang. Itu kan mengganggu Bu. Ya namanya kan orang tua nak. Kadang takut kalau ditinggal di rumah sendirian dalam waktu yang lama. Ya itu kan urusan ibu. Yang penting aku dan suamiku bisa keluar jalan-jalan makan enak. Ya enggak? Kok jadi urusan saya? Enggak lah. Iya nak, ibu minta maaf. Lain kali ibu gak akan telepon lagi. Nah, gara-gara ibu sering telepon kami waktu pergi, itu membengkak Bu tagihan teleponnya. Bayarnya mahal. Tahu nggak sih? Nanti kalau ibu ada uang, ibu ganti ya nak. Hello, sadar dong Bu. Almarhum bapak kan miskin. Jadi ibu ikutan miskin. Dari mana coba mau ganti tagihan teleponnya? Sadar diri Bu. Ya Allah nak, tega banget kamu ngomong seperti itu kepada almarhum bapakmu. Lah memang itu kenyataannya kok. Walaupun aku ini anak kandungmu Bu, tapi rumah ini milik suamiku. Jadi ibu nggak bisa seenaknya di rumah ini. Harus pakai aturan. Paham? Nah, satu lagi ya Bu ya. Ibu itu sering banget makan duluan sebelum kami pulang. Lelah enak banget. Memangnya itu uang siapa Bu yang buat belanja? Jangan gitu, nggak sopan namanya. Ibu kan sering puasa Senin Kamis nak. Waktu buka puasa jam 6 kalian tuh belum pulang. Ibu lapar, makanya ibu makan duluan. Maaf ya nak. Lah, memangnya kami nggak lapar Bu pulang kerja. Ibu makan duluan. Kalau mau buka puasa, minum air putih dulu aja Bu. Makanya nunggu kami pulang. Gitu kan bisa. Iya nak, ibu minta maaf ya nak. Ibu minta maaf. Penonton, bener nggak? Kalau tuan rumah belum makan tapi tiba-tiba ada yang makan duluan, itu kan namanya mencuri. Iya kan penonton? Ibu itu pencuri makanan. Tahu nggak Bu? Ibu tidak mencuri nak. Ibu hanya minta makan untuk buka puasa. Ibu tidak mencuri makanan anak sendiri nak. Walaupun di rumah anak sendiri, tetap nggak boleh Bu. Tuh, penonton aja pada setuju kok kalau ibu itu pencuri. Kok kamu tega banget sih nak ngomong seperti itu kepada ibu kandungmu? Nangis? Udah, nggak usah nangis. Pasti andalannya menangis. Apa-apa menangis. Udah diam. Sekarang dipikir aja ya Bu. Semisal tidak ada ibu di sini,
ibu tidak tinggal di sini, kami itu bisa jalan-jalan ke luar negeri, Bu. Uang kami bisa buat foya-foya, gak buat biaya ibu aja. Memangnya ibu minta uang sama kamu, nak? Ibu kan nggak pernah minta apa-apa. Apa ibu bilang? Gak pernah minta apa-apa. Ibu makan tiap hari itu uang siapa, Bu? Uang aku dan suamiku. Belum kalau ibu sakit untuk berobat, itu uang siapa? Ya uangku, Bu. Ya sudah, nanti ibu tak mencari pekerjaan ya, nak, di luar. Apa, Bu? Mau kerja di luar? Jangan ngimpi, Bu. Usia ibu itu berapa sekarang? Mana ada yang mau nerima? Udah, nggak usah aneh-aneh ah. Lah terus ibu harus bagaimana, nak? Ya nggak tahu, Bu, harus gimana. Harusnya ibu mikir dong. Udah numpang, merepotkan. Pusing deh. Anak ibu kan cuma satu, yaitu kamu, nak. Semenjak almarhum bapakmu tiada, kan juga rumahnya dijual buat pernikahan kamu. Makanya ibu ikut kamu sekarang, nak. Oh, diungkit-ungkit lagi. Mau hitung-hitungan. Jual rumah untuk menikahkan aku. Itu kan tanggung jawab ibu dan bapak sebagai orang tua. Gimana sih? Kok dihitung lagi sekarang? Ibu nggak menyalahkan kamu, nak. Tapi ibu cuma cerita, ibu udah nggak punya rumah karena dijual untuk pernikahan kamu. Asal ibu tahu ya, Bu. Tiap hari suamiku itu, ya menantu ibu, ngeluh terus, Bu. Dia bertanya, kapan sih ibu mau pindah dari sini? Kok betah banget? Kan aku jadi risih, Bu, dengernya. Ibu cuma butuh teman dan tempat berlindung, nak. Lah, memangnya rumahku ini panti jompo, harus menampung orang tua kayak ibu. Kami ini udah menikah, Bu, pengen mandiri. Harusnya nggak ada ibu di sini. Lebih baik ibu pergi deh sekarang. Ibu pergi deh sekarang. Ya Allah, ibu harus pergi kemana, nak? Au, mau kemana? Pasti nanti ibu mau bilang kan, sejak bayi kamu udah ibu susuin, ibu gedein, sekarang kau durhaka. Enggak gitu konsepnya, sayang. Enggak gitu. Iya, nak, ibu tahu. Hampir tiap hari loh, Bu, aku berantem sama suamiku gara-gara ibu di sini. Pergi kan bisa, Bu. Kemana kek? Ngekos kek? Tinggal di rumah saudara kek? Capek, Bu, capek berantem terus. Nak, ibu minta tolong, biarkan ibu di sini, nak. Ibu sudah tua. Umur ibu juga, ibu nggak tahu sampai kapan. Dan anak ibu juga hanya kamu, nak. Tolong ya, nak, biarkan aku di sini. Biarkan ibu di sini, nak. Dih, mulai deh, nangis. Terus nangis, gitu aja terus. Belum lagi teman-teman arisanku, Bu, kau datang ke rumah ini pada tanya, orang tua itu siapa? Pembantumu ya? Terus kamu jawab apa, nak? Kau masih nanya sih, Bu, jawabannya apa? Ya jelas aku jawab, pembantuku lah, Bu. Daripada aku malu di hadapan teman-teman arisan sosialitaku. Astagfirullahaladzim. Alah, capek ngomong sama ibu. Ya udah aku mau arisan dulu. Jangan lupa ya, Bu, cucian piring masih banyak tuh. Dan juga lantai belum dipel lagi yang bersih. Pokoknya harus beres sebelum aku pulang. Iya, nak, iya siap. Ibu akan lakukan semuanya. Oh ya, Bu, satu lagi. Jangan makan duluan loh ya sebelum kami pulang. Jangan lancang, itu namanya pencuri. Pencuri. Ingat ya, Bu, ingat. Iya, nak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kasihan banget sih, Nek. Tega pisan, anak satu-satunya nggak menganggap ibunya sama sekali. Iya, Cuk. Nenek sangat sedih. Terus gimana, Nek? Kok bisa sampai sini? Ceritain dong. Nenek akan ceritakan, tapi di sini panas. Nenek nggak pakai sunscreen. Ayo kita masuk ke dalam. Nenek buatkan minuman juga. Wih, asik nih. Makasih ya, Nek. Ayo Pur, kita masuk.
Wah, seru banget ya teman-teman, tapi juga sedih cerita dari nenek itu. Wah, seru juga ya Wu cerita di channelmu. Gimana ya cerita selanjutnya nenek itu? Bersambung ke episode 2 ya teman-teman, yang bakal langsung tayang. Jangan lupa nonton episode keduanya ya teman-teman Miss Queenku. Dadah, makasih teman-teman. Muah. Kaulau cahaya